Pemirsa, jika di segmen sebelumnya kita telah mendengar beberapa kisah dari masa kanak-kanak remaja memasuki sedikit pernikahan dari seorang Sandy Uno, kita ulik-ulik lagi nih. Ulik-ulik masa sekarang perkawinan. Masa 34 tahun bersama Mbak Nur, 20 tahun 14 tahun pernikahan, pacaran, 20 tahun menikah, punya anak 3, 2 yang perempuan, Atira dan Atifa. Atira dan Amira. Oke, Amira. panggilannya Amira justru yang Nama yang kedua. pertama Anisha Atira Uno, terus yang kedua Amira Atifa Uno. Jadi Oh, dia panggilannya panggilannya pertama justru namanya Atira. yang tengah Atira, yang pertama, yang kedua Amira. 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 Oke, baik. Lalu yang ketiga sekarang Yang ketiga. yang menjadi Sandy Uno Junior. Ya, Yang Sulaiman Saladin Uno. Jadi Panggilannya apa, Mas? Sulaiman. Sulaiman. Ya. Sulaiman sekarang 4 tahun. 4 tahun dan kita panggilnya SSU Junior. Karena sama sama saya. Ya, SSU ya. Saya kan Sandiaga Salahuddin Uno SSU, jadi kita panggil dia Junior. Punya anak 2 yang perempuan, lalu dikaruniakan seorang anak laki-laki. Berbeda nggak, Mas? Cara membesarkan mereka? Beda banget ya. Karena Lalu kalau usianya juga beda sekali ya? usianya beda sekali, dan waktu saya membesarkan Atira itu kan kita relatif baru aja membangun usaha, walaupun terus cepat sekali dapat dibukakan peluang rezeki, tapi kita pernah merasakan hidup susah, nggak punya mobil ya waktu itu, pinjam mobil dari orang tuanya Nur. Gimana kita kalau weekend itu ya udah senang banget kalau belum ke mall ya, ke PT IKA ikut lari di situ, atau main di rumput aja. Begitu udah usahanya agak lancar, kita bisa ke Ancol, terus bisa ke Puncak. Jadi beda kalau sekarang sama Sulaiman, kakak-kakaknya kan udah gede, udah kayak ibunya sendiri juga, jadi dia manjanya setengah mati gitu. Perbedaannya, saya udah khawatir sekali sebenarnya anak laki-laki jangan sampai terlalu manja gitu. Jadi saya perlu banget nanti masukan dari Mbak Novita, karena ini buat kita juga berbeda ya, karena gapnya besar. Terus dari segi umur kita udah nggak seperti dulu lagi, kita nggak muda gitu, nggak bisa ikut lari-lari sama dia ya, walaupun saya usahakan kita bisa sama-sama dia, tapi kekuatan fisik kita kan beda dengan 15 atau 20 tahun yang lalu. Walaupun dengan ada kegiatan olahraga yang rutin lari maraton ya, tapi tetap aja berasa bahwa 20 years back dibandingin sekarang akan sangat sulit. Ada ini nggak, Mas? Ada tips atau masukan nggak untuk zaman anak-anak sekarang teknologi digital native ini? Anak-anak zaman dulu kan membesarkan Atira tentunya berbeda dengan Sulaiman. Dulu teknologi tidak seperti sekarang. Sekarang ini pasti mungkin pengenalannya dengan iPad, semua layar kaca. Jadi ini generasinya Sulaiman ini nggak pernah kenal namanya remote control, karena dia semuanya dia anggap itu adalah touchscreen. Sampai dia ke TV-TV kita yang sebetulnya udah 5 tahun dia pegang, dia mau ubah-ubah gitu. Dan saya perhatikan attention span-nya itu makin lama makin pendek. Dulu dia zamannya Atira Amira bisa lihat sebuah tayangan mungkin 30 menit masih bisa fokus. Sulaiman ini saya lihat begitu di atas 3 menit dia sudah nggak fokus, buyar, gitu. Sudah buyar. Dan nomor 2, curiosity mereka itu ya namanya anak-anak lebih ke arah gadget ya. Sesuatu yang gadget tuh dia tertarik banget. Mainan dia malah nggak terlalu tertarik gitu. Jadi tapi mainan di gadget pasti sangat tertarik. Kalau mainan di gadget, dan saya perhatikan juga beda sama kakak-kakaknya, Sulaiman ini seneng banget sama musik gitu. Jadi piano dia mulai main umur 4 tahun gini, mulai belajar drum, gitar dia seneng banget sama gitar. Jadi saya lihat mungkin ini anak bakatnya lebih ke arah art ya. Dari 3 anak saya ini saya ngelihat ada karakter pebisnis itu mungkin di nomor 1 ya, di Atira. Tapi dia tertariknya justru malah komunikasi. Jadi dia malah suka jadi PR gitu. Saya nggak pernah memaksakan kehendak saya untuk anak-anak saya dia mau jadi apa. Kalau yang nomor 2 senang art, suka melukis. Jadi dia lagi belajar melukis. Seberapa dekat anak-anak dengan Mas Sandy? Kalau perempuan sih deket banget ya sama bapaknya ya. Dan mereka kalau lagi bete sama ibunya itu curhatnya sama bapaknya gitu. Walaupun sebenarnya waktunya tidak sebanyak dengan ibunya ya. Iya, tapi waktu kalau Mas kan Sandy sekarang apa-apa mereka telepon atau WhatsApp atau dulu zamannya BBM ya. Mereka selalu
update ke Bapak. Dan karena melihat sekarang Menteri Sosial Ibu Kofifa bilang bahwa negara kita bukan saja fatherless tapi parentless. Lihat bahwa peran ayah jadi begitu hilang, khususnya kita yang kota besar. Merasakan itu nggak, Mas? Merasakan, karena satu, ayah karena bekerja dan harus berangkat pagi sekali karena traffic. Rata-rata kita hitung dari ayah yang kelas menengah itu habis waktu 3-5 jam per hari di traffic. Berarti kan itu 3-5 jam mestinya dia bisa lebih sosialisasi sama anak-anak. Manfaatkan teknologi nggak untuk komunikasi dengan anak-anak? Hampir pasti, kalau nggak bisa. FaceTime gitu ya? Atau Skype. Jadi kita selalu kontak, dan akhirnya kita mulai belajar bukan quantity yang kita besarkan tapi quality of the relationship. Jadi kalau kita ada interaction itu kita fokuskan quality-nya. Jadi gimana caranya? Dulu saya masih bisa sih setiap kali makan kita minta gadget dilepas gitu. Tapi lama-lama saya bilang mereka tetap aja ngelihat, nggak kelihatan megang gadget tapi kayak nanar gitu. Rupanya mereka udah bisa teks dulu pakai nggak pakai lihat. Tambah lihat ya. Udah hafal. Gitu. Nggak tambah ngeliat dia udah bisa teks gitu loh, anak-anak itu dulu. Terus ya udah akhirnya kita bilang nggak mungkin, karena anak-anak ini udah bisa multitasking, bisa makan sembari nonton TV, dengerin musik, ambil gadget dan ikut ngomong sama orang tuanya gitu. Kadang-kadang nimbrung gitu. Jadi menurut saya anak-anak sekarang itu sangat handal dalam bermultitasking. Waktu yang ada khusus waktu yang disediakan nggak, Mas Andi, untuk keluarga di hari libur kah atau kita selalu, apalagi kalau sibuk nggak suka ke mall soalnya. Jadi saya hanya berkorban. Saya berkorban buat anak-anak ke mall. Tidak suka ke mall, akhirnya ke mall. Akhirnya ke mall, dan saya bilang saya ke mall kalau ada restoran kita makan, dan itu biasanya yang kita luangkan waktu itu makan. Kenapa nggak suka ke mall, Mas? Saya tuh dibiasakan oleh... Atau nggak suka ketemu ibu-ibu diajak foto kali selfie. Langsung dikerumunin. Saya dibiasakan sama orang tua saya tuh beli sesuatu itu kalau ada kebutuhan. Jadi browsing itu bukan, nggak pernah di keluarga Uno itu nggak dibiasakan browsing, jalan-jalan, window shopping gitu. Kita lebih dibiasakan kalau misalnya perlu sesuatu catat, terus datang khusus ke tempatnya gitu. Jadi want and need itu benar-benar harus saya dibedakan. Ya, want and need dibedakan, dan karena istri saya sering belanja mulai dari pakaian dalam saya sampai semua yang saya kenakan itu sepatu, saya tiba-tiba nggak perlu anything dari mall gitu, sama sekali nggak ada keperluan saya karena the need-nya tuh udah dibeliin semua. Hanya buku yang saya bisa enjoy gitu. Jadi dan udah nggak ada toko buku di mall sekarang. Dan akhirnya saya gunakan waktu itu mungkin duduk di coffee shopnya atau di tempat tertentu yang ya mereka belanja, saya duduk aja. Oh, jadi nggak nemenin istri dan anak-anak window shopping itu enggak ya? Enggak. It's not him kayaknya. Tipikalnya bukan ke sana. Saya kepengen juga bicara tentang pernikahan selama 20 tahun. Sparks-nya itu masih ada nggak? How do you define sparks? Oke, jadi pada saat ya seperti pacaran, jadi sparks-nya deg-degan kalau mau ketemu gitu? Not really, nggak seperti itu juga. Tapi paling tidak kita merasa bahwa I fall in love with you again, the same person again and again. Katanya definisi daripada cinta itu untuk long lasting, untuk panjang, kita masih punya getaran itu jatuh cinta lagi dengan orang yang sama setiap hari. Do you feel that way? Itu romantis banget ya. Tapi in a way kita beruntung banget saya sama Nur ya, karena kita berteman sih lama banget gitu. Jadi kita terbuka, kita getaran itu dalam bentuk lain ada terus. Saya apalagi kalau saya dulu travel yang lama gitu, itu rasa kangen. Terus walaupun saya di mana, saya berasanya ada dia gitu, karena waktu yang lama saya habiskan kan sama dia. Nah, kita punya ritual yang selalu kita senang share sama-sama walaupun kita berbeda. Seperti apa tuh, Mas Andi? Ya, pada kepengen tahu nih, 34 tahun mengenal satu sama lain, and you are still here sama-sama, first love, and you hopefully jadi cinta yang terakhir. Oh, hopefully. Itu caranya, harus diaminkan itu ya. Amin. Iya, langsung harus.
itu bagaimana mempertahankan, karena kalau kita ngelihat banyak sekali kan sekarang begitu mudah melepas satu hubungan demi hubungan yang baru. Ini bisa menjadi satu contoh, Mas. Ya kita ya beruntung, saya ngelihat bahwa Nur itu pengertian banget ya. Jadi kalau Mas Andi nggak pengertian? Saya harus lebih pengertian. Oke, baik. Tapi kalau saya lagi high strung gitu, terus dia bisa solve. Terus kalau dia lagi ini, saya juga harus belajar. Tapi yang membuat kita sangat tertarik satu sama lain itu ya cerita-cerita, dan dia tuh orangnya lucu banget. Bukan karena utang dividen setiap bulan dalam bentuk perhiasan itu ya. Ya itu salah satu juga ya buat sparks lagi ya. Ya dia suka ngelawak gitu, dan karena kepolosannya kadang-kadang timbul suatu hal yang sangat lucu gitu. Jadi saya ngelihat dia, ya saya bukan hanya suami, sebagai ayah juga, tapi sebagai guru juga kadang-kadang ngajarin Nur misalnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang baru, misalnya ekonomi. Apalagi saya baru di politik gitu, dia banyak pertanyaan-pertanyaan itu bikin saya ketawa gitu. Kita udah duduk lama sama orang ngomong, ini orang terkenal banget dia, pejabat pemerintah yang ya setingkat menteri gitu. Kita ngomong-ngomong, begitu udah ini deh, siapa sih? Tapi padahal dia udah apa udah banyak cerita. Wow, menarik sekali. Satu kepribadian yang benar-benar terbuka, ceplas-ceplos apa adanya. Dia mudah sekali kalau saya bisa membaca, mudah sekali berkomunikasi dan dekat dengan orang untuk pertama kali ya. Ya kita karena we're not just husband and wife ya, bukan hanya suami istri, tapi udah kayak teman, udah partner, udah kayak sahabat. Dia partner in crime kayak ini. Dan sebetulnya kita suka musuhan juga sih kalau lagi marah gitu. Ngambek-ngambekan. Ngambek gitu suka gitu. Dia apalagi biasanya sih berkaitan keren dengan, aku suka, jujur ini. berkaitan dengan tagihan kredit card ya. Berkaitan sama billing loh. Kalau udah mau datang billingnya dia belaga marah dulu. Marah gitu loh. Terus aku kenapa ya marah gitu ya. Terus ya gitulah style dia kalau habis berbuat kesalahan dia gas dulu gitu loh. Padahal nggak tahu loh yang dia belanjain itu semuanya keperluan Mas Sandi loh. Dia selalu bilang gitu, ini saya menggerakkan ekonomi, kamu kan concern terhadap ekonomi, ada perusahaan retail kamu, baju. Selalu ada alasannya. Kalau nggak ada orang-orang kayak saya gimana berputar ekonomi. We should learn from Mbak Nur Asia. Iya, betul. Kita sambung lagi Kita sambung lagi di segmen berikutnya, pemirsa. Tetaplah Anda di Happy Parenting.